Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Dr. Dodo dan Bunda Sanet yang akan bicara tentang kesehatan dan dunia fashion. So, jangan lupa untuk subscribe, like, tekan tombol loncengnya, share, dan komen ya. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to our YouTube channel, ya, Bunda Sanet dan Dr. Widodo. Dr. Dodo. Kita yang selalu akan bahas tentang kesehatan dan dunia fashion. Hari ini kita akan bahas seperti rencana yang kemarin, yaitu kalau kemarin kita di YouTube yang pertama, kita membahas tentang apa sih pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan, wajib ditanyakan ibu-ibu hamil pada trimester pertama. Nah, yang sekarang nih kita akan bahas pertanyaan apa saja kah yang wajib ditanyakan oleh ibu-ibu pada kehamilan trimester kedua dan ketiga saat melakukan ANC dengan dokter kandungan. Ya gitu ya, siap ya? Siap, tapi ini kan hari Sabtu, jadi jangan terlalu serius-serius lah gitu. Oke, kita santai aja ya. Santai termasuk. Ngomong-ngomong, hari ini Bunda tambah keren gak sih? Aduh, daripada yang kemarin. Terang-terang ya. Kemarin juga keren. Iya. Hari ini kita temanya adalah putih. Ya. Putih. Ini punya siapa ya? Tebak dong. Punyanya, kalau ada gambar-gambar seperti apa nih? Kartun-kartun gini ya? Ini Barong dong. Barong, Barong. Apa namanya? Baros tuh. Barong si Arong. Arong, ya. Ini bajunya punyanya Mas Isyam Samsi. Ya. Mas Isyam Samsi nih. Makasih Mas Isyam, karyanya bagus, keren banget. Keren dan kita pakai hari ini. Kita sore ini buat makasih ya supportnya. Ya. Makasih Mas Isyam. Ya, nanti linknya akan kita kasihkan di bawah ya. Oke. Kita kembali lagi fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas. Boleh loh kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan boleh komen atau langsung ini kan live juga di Facebook maupun di Instagram. Tanya aja, nanti insya Allah kalau pas sudah ada waktu kami akan jawab. Oke? Oke. Yang pertama, apa, Bu? Pertanyaannya adalah kapan saya bisa merasakan gerakan janin saya? Bayinya maksudnya, ibunya yang ngerasain. Nah, para pemirsa, ini kita temanya yang pemeriksaan antenatal yang kedua ya, yang trimester kedua. Nah, biasanya di sini nanti pertanyaannya seputar gerakan janin itu kapan mulai dirasakan. Sesuai dengan teori, usia 5 bulan atau 20 minggu ibu sudah harus merasakan gerakan janin. Kalau sampai usia 5 bulan sang ibu belum merasakan gerakan janin, berarti ada sesuatunya dengan kehamilannya seperti itu. Jadi 20 minggu pun 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. Jadi kalau setiap saat 5 bulan udah bisa merasakan gerakan janin bayinya. Ya, betul. Dan ternyata luar biasanya ya, umur 19 minggu kehamilan itu tuh ternyata ya bayi itu udah bisa nafas loh. Iya. Tahu nggak cara nafasnya gimana? Gimana cara nafasnya? Bayi itu juga mungkin di dalam itu kayak ada ini ya, aku bayangin sih nafasnya gimana. Cuman mungkin dia nggak mungkin kan ya pakai yang buat pernafasan kalau lagi renang itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin, padahal dia ada di dalam ruang yang ada airnya kan, air ketuban. Kemudian dia tetap melakukan pernapasan gimana bisa dong? Ya? Dia mungkin nyerap gitu ya, nyerap airnya terus dikeluarin lagi, nyerap airnya dikeluarin lagi. Nah, pokoknya 19 minggu mereka sudah bisa bernafas janin itu di dalam perut ibu ya, luar biasa kan. Terus ada lagi, kapan janin mulai bisa menggunakan indera pengecapnya? Kalau nggak bisa jawab, nanti mending jawab. Aduh, dulu belajarnya pas gimana ya? TikTok. Nyerah. Dokter kandungannya nyerah. Jadi pada usia kehamilan 13 minggu rasa-rasa makanan itu sudah bisa dirasakan karena indera pengecapannya bayi itu sudah bisa. Berapa tadi? 13 minggu. 13 minggu sudah bisa mengecap ya? Sudah bisa mengecap. Jadi ibu-ibu kalau pengen anaknya itu doyan makan, saat nanti sudah mulai PASI ya, empasi kan ya, makanan pendamping ASI dari dalam kandungan ternyata memperkenalkannya. Jadi nggak cuman saat
empasi saja saat usia 6 bulan, tapi dalam kandungan juga sudah mulai diperkenalkan. Boleh kok makan makanan sedikit pedas, kemudian sayuran, buah-buahan. Kalau pengen anaknya nanti suka buah, anaknya suka sayur ya dari mulai dalam kandungan. Jadi jangan saat nanti sudah lahir baru dikenalkan. Gitu. Berarti ya memang boleh makan apa saja ya, kecuali kalau memang ada alergi jangan. Ya, kalau alergi ya sebaiknya jangan, tapi kalau tidak ada kendala ya silakan saja untuk memberikan rasa tadi ya, rasa pada bayi nanti kalau dia ada lahir ya. Iya. Itu terutama rempah-rempah. Rempah-rempah itu sangat mudah dikenali oleh bayi. Karena kan baunya bau yang sangat ini ya, menonjol ya. Sangat ini ya, tajam kadang-kadang ya. Banget. Oke, terus refleks menghisap itu dipunyai bayi sejak umur 23 kehamilan. Umur 23 minggu. Minggu kehamilan. Kayaknya sore ini yang jadi dokter kandungannya Bunda deh kayaknya. Ada kepeannya. Enggak, canda. Enggak, ini namanya sharing kan. Kalau namanya sharing berarti sharing. Semua kita juga harus membaca kan gitu. Siapapun boleh membaca. Iya, Bunda juga dapat pelajaran itu kali dulu waktu sekolah. Jangan-jangan aku pas tidur kali ya. Enggak lah. Kita mulai lagi ya. Tadi kan soal bayi. Ini masih masalah bayi ini. Nah, ternyata bayi itu juga sudah bisa mulai membedakan antara suara ibu dan ayah. Di saat usia kehamilan 24 minggu. 24 minggu, 6 bulan, sang bayi sudah bisa bedain tuh suara ibu sama suara bapaknya. Ya, gitu ya. Gimana tuh anunya? Ya kalau mekanisme Bunda nggak tahu. Pokoknya cuman dia udah bisa bicara gitu ya antara bapak dan ibu, dia makanya bisa kan dalam usia 24 minggu bayi itu sudah harus dimulai dibiasakan. Jadi misalkan ayahnya ngajak ngobrol, bundanya ngajak ngobrol, dibelai, dibacakan Al-Qur'an. Karena indera pendengarannya sudah mulai berfungsi. Gitu. Jadi di situ masuk ibu dan ayahnya menyampaikan kata-kata yang baik ya kan, kemudian menyampaikan doa-doa, zikir-zikir, kalau yang bagian muslim zikir kayak gitu, baca Quran, mungkin bisa juga diperdengarkan kaset-kaset alunan ayat suci supaya terbiasa dari tapi awal. Sebaiknya menghindari kayak bunyi-bunyi yang terlalu berisik gitu. Misalnya? Kayak misalkan musik-musik yang keras, jangan juga musik-musik rock kayak gitu, jangan. Kalau musik klasik boleh nggak, seperti kayak di buku-buku boleh, tapi jangan terlalu keras gitu, karena di situ dia juga sudah mulai di usia ini kandungan ini bayi itu sudah mulai tidurnya mulai teratur, jadi dia akan mengganggu tidur bayinya, sirkulasi tidur bayinya kalau didengarkannya secara keras dan secara ini gitu. Kalau dangdut apa? Koplo pantura gitu. Boleh kali ya, boleh. Itu nanti jadinya kayak gini. Mungkin maaf Ibu, maaf. Ampun Bu. Ya, jadi boleh mendengarkan, tapi mungkin tidak terlalu keras. Dan bahkan dia sudah bisa loh, misalkan kayak bedain suara pintu, bukaan pintu, buka jendela, atau saat ibunya misalkan buang air kecil, kayak gitu dia udah bisa bedain. Berarti sensitif hebat ya. Kalau udah tahu ilmunya itu keren banget tentang bayi. Tapi mungkin kita akan bahas itu di another part nih ya. Nah ini kita cuma mau bicara masalah normal gak sih bayinya kayak gitu. Nah terus si kecil itu juga sudah bisa bedain loh ya. Dia udah bisa milih tangan kanan atau tangan kiri yang paling dominan. Oh gitu ya? Keren banget kan di usia kehamilan ini. Di trimester kedua. Terhadap apa tuh kalau di dalam? Jadi dia udah bisa mulai megang plasentanya kayak gitu. Tali pusatnya, dia megang bermain-main rahimnya kayak gitu. Jadi ibunya udah bisa merasakan kan, merasakan. Jadi saking dia kecil, kan cuma seukuran buah pisang kan kalau trimester kedua tuh. Nah, dia bisa muter di dalam perutnya ibunya. Kan cairan amniolnya kan banyak. Nah, akhirnya dia sudah bisa seperti itu tuh. Oke, jadi ini cerita tambahan ya mengenai bagaimana suasana atau situasi bayi trimester kedua itu di dalam rahim, dalam rahim ibunya. Mungkin selama ini kita hanya tahu sehat atau enggak, baik atau enggak ya, seperti itu. Oke, lagi nih paling penting. Dok, bayi saya laki-laki atau perempuan sih? Udah boleh nggak nanya di trimester kedua ini? Boleh. Kalau di kita biasanya baru bisa membedakan jenis kelamin di usia 20 minggu ya, atau 5 bulan. Ada beberapa yang bisa sudah di usia 4 bulan, 16 minggu. Nah itu juga tergantung alat bantunya ya. Alat bantu USG tingkat
kecanggihannya seperti itu. Kalau USG-nya canggih, mungkin USG-nya fokus gambarnya bagus, biasanya usia 16 minggu atau 4 bulan itu USG-nya ya di rumah sakit canggih nggak? Ya lumayan lah gitu. Kalau Bunda sih canggih banget cara bedainnya. Tapi USG itu kan tergantung siapa yang menggunakan, siapa yang mengoperasional. Ya, tapi kan, dulu keren itu. Banget loh orang dulu tuh. Keren banget. Ngelihatnya cuma dari segi bentuknya. Bentuk perut. Udah bisa lihat. Lagi itu bener nggak sih? Ya tebak-tebakan aja itu kan nggak ada ilmunya gitu seperti itu ilmu nggak ada ya nggak ada ya berarti itu nggak valid ya. Oke deh. Nah, perubahan apa aja sih yang terjadi dalam tubuh saya? Oh, ibu hamil gitu maksudnya. Nah, biasanya kalau sudah masuk trimester kedua, katakanlah ini kita paling gampang patokannya di 5 bulan. Oh ya, mungkin sedikit bahwa usia 18 minggu atau 20 minggu itu biasanya dokter akan menggunakan kesempatan waktu untuk mulai meneliti ada tidaknya masalah pada janin. Apa contohnya tuh? Misalnya kasus-kasus yang seperti kita bahas kemarin, anencefal, tidak ada tempurung kepalanya. Kemudian spina bifida ya. Spina bifida itu yang kayak nutup di belakang ya, nutup di belakang punggungnya ada tonjolannya ya. Kemudian beberapa kasus misalnya seperti ada beberapa pernah ketemu jantung itu di luar. Jantung itu di luar dadanya, di luar rongga dadanya. Kemudian itu termasuk spina bifida. Ya termasuk kelainan kongenital. Kemudian juga ada beberapa kasus ompa lokal kayak usus atau lambung yang keluar dari dinding perutnya. Nah, itu bisa kelihatan beberapa kasus kadang bibir sumbing juga bisa kita lihat seperti itu. Nah, terus biasanya kalau usia 5 bulan tuh kan kelihatan banget tuh perut ibunya, gampangannya lihat perut ibunya setinggi pusat. Nah, bahasa Jawa ini udel. Nah, pusat setinggi pusat. Besarnya perutnya itu sudah menggelembung setinggi pusat itu 5 bulan. Nah ya seperti itu tadi sudah bisa kita ketahui di usia 5 bulan, termasuk jelas adalah insersi atau penempelan plasenta itu pada dinding rahim gitu. Udah kuat tuh ya? Ya, insyaallah. Insyaallah udah kuat ya. Oke, terus apalagi perubahan dalam fisik ibunya? Ya fisik mungkin ibunya tambah kelihatan bergizi itu cabi. Nah, gitulah pokoknya ya. Kalau bilang gemuk itu kan nggak enak ya kan. Kalau ibu kok gemuk banget sih, waduh bisa nggak datang lagi ke kita nanti kan seperti itu. Jadi biasanya berat badannya sudah mulai meningkat. Kalau hubungannya sama estrogen sama progesterone? Kenaikannya? Dikaitkan dengan apa? Berat badan? Enggak dong, kan ada rambutnya tambah berkilau, terus tambah tebel kayak gitu. Kulitnya karena kan pembuluh darahnya kan juga makin banyak, makin terisi dengan banyak kan. Nah itu jadinya elastisitasnya juga bagus. Terus kemudian juga ini loh, bright gitu. Jadi cerah gitu kayak bersinar, bercahaya. Glowing. Nah, yang jelas tuh akan terjadi peningkatan volume dari payudara, ya kan? Oh ya, betul. Terus loh, ini bicara masalah masalah ilmu sih kita ngomongnya. Itu juga meningkatkan ini loh, gairah seksual. Jadi kalau ibu-ibu hamil, itu gairah seksualnya meningkat. Jadi itu wajar. Pantas ya. Jangan diingat-ingat dan jangan diceritakan. Apa? Nah, terus juga loh, hebatnya lagi ya. Otak pada ibu hamil ini kenapa kok otaknya ibu hamil itu kadang membentuk sel-sel baru ya, sinapsa baru. Ibunya atau janinnya? Ibunya. Jadi dia itu sudah disiapkan sama Allah. Hebatnya itu di situ. Jadi otak ibu hamil itu dia akan menghubungkan sinapsa baru. Nah, di situ untuk disiapkan fokus merawat si janin. Hebat kan? Oh, sudah dipersiapkan sejak awal ya? Sejak awal. Itu luar biasa. Jadi kalau semua sistem itu sebenarnya sudah dipersiapkan ya? Sudah disiapkan. Dengan adanya kehamilan itu sendiri. Nah itu sih, keren banget kan? Itu ibu hamil tuh. Masya Allah. Nah, kalau negatifnya apa tuh? Yang negatif? Apa dong dok dampak negatif yang akan saya terima ketika hamil gitu? Ya, biasanya kan selain tadi ada perubahan bentuk tubuh ya, pasti, kemudian mulai nih perubahan warna kulit kadang ya udah mulai muncul hiperpigmentasi ya, berjerawat, wajah berminyak, kemudian kulit wajah juga menghitam, kemudian kulit menghitam ya kan. Kulit perut sudah mulai ada seperti ya karya lukisan gitu, stretch mark gitu. Stretch mark. Nah, itu mulai di situ kadang-kadang kalau ibu yang
perhatian kadang-kadang mulai ada disampaikan tuh keluhannya, dok kok seperti ini ya, kulit saya kok sudah mulai berubah atau menghitam seperti itu. Nah itu biasanya kita boleh memberikan saran masukan untuk pemberian stretch mark sejak usia kehamilan 5 bulan sampai nanti setelah melahirkan, kan seperti itu. Tapi bisa loh stretch mark itu ternyata dulu Bunda itu satu rahasianya kecukupan cairan. Jadi kalau cairan itu cukup, insya Allah bagus gitu. Cairan minum sehari-hari maksudnya ya? Terus ternyata stretch mark sendiri itu artinya apa? Luka yang terjadi di dalam perut. Jadi akibat peragangan. Ya, jadi namanya kulit itu kan punya elastisitas dan kehamilan ini kan bertahap sehingga semakin besar dia meregangkan kulit dan melebihi batas kemampuan kulit sehingga dia pecah. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecil itu kemudian pecah dan membekas menjadilah warna hitam, tanda pada perutnya. Dan ternyata itu genetik loh ya. Jadi kalau ibunya dulu waktu hamil dia juga seperti itu, nah kemungkinan besar ibu hamil juga akan seperti itu. Berarti ada yang enggak ya? Berarti ada ibu yang memang perutnya dari awal sampai melahirkan. Enggak sih, alhamdulillah Bunda enggak. Kan ada galur-galur ya, Pak, alurnya itu ada warna coklat. Kayak pulau-pulau gitu deh, kayak pulau-pulau. Ada yang warnanya putih. Nah, biar bagus selama hamil itu lebih bagus dikasih kayak krem-krem gitu. Ada kremnya namanya. Terus ada minyak zaitun, body butter, kemudian kayak mana tuh contohnya? Nih, ini minyak zaitun nih. Ini minyak zaitun. Apapun mereknya, minyak zaitun diperbolehkan. Ya. Kemudian body butter, tadi Bunda sebutin body butter ya. Terus mentega coklat, itu juga bagus. Asal yang alami itu lebih bagus lagi. Gitu ya? Jadi kan dia meresap, masuk ke plasenta. Jadinya, masuk ke plasenta? Iya kan kalau meresap di kulit, dia tembus di plasenta tapi aman gitu. Jangan yang pakai yang kimia. Oh, maksudnya ke bayinya nanti ya, jadi aman, ada bariernya ya. Karena plasenta kan barier vitamin juga. E, vitamin A dikonsumsi lebih bagus lagi. Apa aja sih vitamin A, vitamin C? Tuh bagus. Jadi mulus, tetap mulus. Nah, ada lagi. Ibu hamil itu dampak negatifnya suka pelupa. Bunda dulu pelupa nggak sih? Enggak sih, rasa-rasanya. Lupa punya suami nggak ya? Malah pengingat. Bukan pelupa kalau Bunda itu malah pengingat. Jadi ya katanya mau beliin ini. Ya katanya mau beliin ini. Padahal tuh ngomongnya sudah. Jangan bukan rahasia di sini. Beberapa film yang lalu ya gitu. Oh beda dong berarti ini antara teori sama kenyataan. Itu sudah kodratnya wanita ya nggak sih? Kalau wanita itu pengingat, janji, tapi nggak maksudnya pelupa karena ya bonus lah buat ibu-ibu atau para suami nih ya. Kalau sedang istri lagi hamil, ya sudahlah kita ikhlaskan diri kita selama 9 bulan itu untuk mengikuti apa maunya. Ya itu kan support mental juga buat ibunya. Nah terus kalau pelupa tadi karena ada akibat dari kenaikan hormon seks. Nah itu sehingga ingatan itu spasial, jangka pendek. Nah jangka panjangnya kadang suka lupa itu tadi. Nah terus hidungnya suka mampat. Buntu. Kenapa soalnya? Kenapa ya? Karena terjadi vasodilatasi pembuluh darah kan, sekresinya membrannya juga jadi banyak. Nah fungsinya sebenarnya itu ada terjadi di dalam ini loh Kak, apa namanya? Serviks itu juga ini seperti itu di mukosanya. Hubungannya ini kan di atas nih. Iya, cuman ternyata membran di bawah juga sama. Oh, maksudnya kayak itu kan mirip ya situasinya dengan di mukosa serviks atau lapisan selaput mulut rahim. Yang dimaksud itu. Itu fisiologi sebetulnya. Kenapa? Karena ternyata lendir yang sangat pekat itu dia melindungi agar tidak ada bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam ke dalam rahim. Itulah sebabnya kenapa ibu hamil itu sering mengeluh mengalami keputihan. Selama keputihannya tidak banyak, tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal, itu masih normal aja. Itu, ya. Perawatan sekarang ya? Iya. Masih perawatan yang boleh dan yang nggak boleh. Gimana tuh ceritanya? Ceritain Bun. Ya pijat boleh nggak sih? Boleh, tapi tidak boleh bagian perut. Kenapa? Ya bayangin aja ibunya hamil, perutnya dipijit. Dulu kalau Bunda itu lagi hamil, takutnya lagi bertapa, katanya dia lagi bertapa gitu, jadi nggak boleh. Nah terus pijat kepala ala India tuh boleh. Enak tuh ya, terus? Pijat refleksi itu dianjurkan juga gitu. Kaki boleh, punggung boleh, yang nggak boleh perut dan pinggang ya.
Nah, terus perawatan payudara paling penting tuh. Perawatan payudara, gimana dong? Ceritain dong, Bun. Perawatan payudara itu pakainya kayak gini loh ya. Nah, satu kan dibersihin, jadi dikompres dulu, pakai yang hangat sama yang ini yang dingin kayak gitu, hangat dingin kayak gitu. Terus dimasaj, dipijit. Ya nanti ada ahlinya sendiri lah ya itu. Sama satu, kadang-kadang itu ibu-ibu tuh kan nggak aware ya, pas lagi hamil dia lupa kalau seandainya ini malam ada suara nggak apa-apa sih, itu nggak apa, yang penting fokus ke sini aja. Ya wajar, namanya baru teman-teman pulang yang dari butik, nggak apa-apa. Nah terus kadang-kadang tuh nggak muncul putingnya, nah kadang-kadang bingung gitu, udah keras gitu, pas mau nyusuin ternyata nggak bisa. Nah seharusnya dipersiapkan dari mulai trimester kedua ini. Nah ini ada nih perawatannya gimana? Perawatannya nih ada yang namanya nih nipple retractor, ya kayak gini ya. Nih, nipple retractor ya. Ini nipple retractor. Kalau di Cica, kalau di Banyuwangi ada namanya toko Cica, harganya 42.000. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan nggak? Susah nggak? Namanya nipple retractor ya. Tujuannya retractor. Untuk fungsinya adalah untuk mengeluarkan memunculkan putingnya. Atau ya. Nah, kayak gini bentuknya. Puting susunya biar bentuknya kayak gini nih. Tidak tenggelam. Nah, ini misalkan ini ujungnya ya. Itu diginiin aja, diginiin, gitu kan. Kemudian ditarik. Jadi dia termuncul, putingnya muncul. Nah, itu atau kalau misalkan enggak, itu pakai ini loh, pakai spet. Kayak spet kalau bunda dulu karena ininya nggak ada, zaman dulu nggak ada waktu hamil, waktu mulai nyusui Lexa kan, kalau Lexa paling lama ya. Nah itu ini pakai spet itu, jadi digunting, kemudian dibalik ya, spetnya dibalik, ditarik gitu. Jadi pas bukan guntingannya, dibalik spetnya. Terus ada lagi perawatan apa lagi ya pada ibu hamil yang ini? Yang jelas harus ikut senam hamil kan ya. Senam hamil. Buat apa tuh senam hamil? Ya, satu buat relaksasi, dua melatih pernapasan, yang ketiga melatih otot-otot pada panggul, persiapan untuk nanti melahirkan juga gitu. Gak usah lama-lama sih, pengalaman bunda dulu tuh kalau terlalu lama capek juga gitu. Capek loh, ngos-ngosan loh ibu hamil tuh. Iya, betul. Sebentar kelihatannya itu kan sepele. Untuk relaksasi saja, untuk relaksasi. Biasanya itu cuma cukup 5 menit, 5 menit, 15 menit dibagi 3 selama sehari. Cukup tuh, ya kan? Terus? Nah, perawatan yang nggak boleh apa aja? Ya tadi kalau pijat boleh, berarti yang pijat ada juga dong pijat yang nggak boleh. Yang terlalu ekstrim. Pijat ekstrim biasanya itu dipakai kalau untuk olahragawan tuh loh, itu nggak boleh. Nggak boleh lah ya. Sakit semua badannya pasti. Walaupun cuman kaki lo nggak boleh ternyata. Terus apa lagi coba ya? Ternyata di sini kayak ikut di jacuzzi, sauna, ruang penguapan kayak gitu ya. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ternyata itu melebarkan pembuluh darah, ya kan, menaikkan suhu tubuh. Terus jadi menurunkan tekanan darah malahan. Kasian kan, nanti malah jadi lemas ibunya. Jadi jacuzzi nggak boleh. Jacuzzi nggak boleh. Kejadian terlalu kuat nggak boleh. Terus luluran, tapi yang body wrap gitu nggak boleh. Body wrap nggak boleh. Apalagi yang kimiawi. Tetap nggak boleh. Pemutihan kulit kan kita udah bahas kemarin, nggak boleh. Dibahas di awal-awal kan. Terus terpapar ultraviolet dalam jangka yang lama. Sinar matahari ya. Beruntungnya bunda itu udah pakai jilbab ya. Beruntungnya kalau udah pakai jilbab tuh enak banget kan, tertutup semua tuh. Kenapa? Soalnya ngerusak asam folat. Oh iya. Itu kan ultraviolet bisa ngerusak asam folat. Ya berarti kan ya kalau pagi-pagi kan boleh. Ya kalau pagi-pagi boleh. Jamnya jam berapa? Kalau siang nggak boleh, panas-panas itu nggak boleh. Iya. Bunda aja juga nggak mau. Siapa juga yang mau? Iya, hitamnya cepat, putihinnya lama. Ya Allah. Itu rahasia saya. Tapi bukan alasan saya pakai cadar itu loh ya. Terus, nah ini kan kadang-kadang ibu takut tuh ya. Kalau misalkan nggak minta-minta sih, kita kan bahas juga ini part ini nanti di selanjutnya di bahasan, cuman biar nggak takut aja gitu. Terus kalau misalkan bayi saya dok gitu keluar gitu pas usia, kan tadi udah lengkap tuh semuanya, usia di trimester kedua, kira-kira harapan hidupnya berapa persen ya? Keluar di trimester kedua? Ya kalau di atas 28 kita minggu? Di 28 minggu, 7 minggu. bulan atau 28 minggu itu kurang lebih berarti kan 1 kilo. Kalau kemampuan rumah sakit dalam perawatan bayi bagus,
kinerjanya bagus, biasanya angka harapan hidupnya tinggi. Ya sekitar 80% lah ya. Tergantung. Karena kan pasti dia masih prematur kan, begitu. Oke, terus lagi nih. Biasanya kalau di Indonesia kayaknya jarang ya. Apa itu? Tapi ini juga buat bapak-bapak nih, bapak-bapak yang suka ngerokok. Nah, boleh nggak sih saya itu minum alkohol? Nggak boleh ya. Dan aja juga gampang. merokok. Kalau lebih enaknya kalau di Indonesia kan jarang ya. Kalaupun ada tapi amat jarang sekali wanita atau ibu hamil yang merokok atau minum alkohol. Tapi jadi banyak yang pasif loh, Ya pokoknya hindari alkohol dan rokok deh. Gitu ya aja. Rokok walaupun aktif dan pasif nggak boleh. Ya, sepakat ya gitu. Nah, boleh nggak saya pelihara kucing? Kalau ada pertanyaan gimana? Kalau menurut saya sih boleh, tapi demi amannya, di awal-awal demi amannya, selama hamil sebaiknya nggak megang-megang kucing dulu deh gitu, atau binatang-binatang yang unggas gitu. Boleh, cuman nggak boleh bersih-bersihin itu dulu kotorannya. Oh, gitu? Iya. Soalnya itu kalau misalkan kotorannya takutnya kan ada toksonya kan. Nah itu. Oke. Nah terus boleh nggak saya makan makanan mentah pas hamil? Janganlah kalau makanan mentah, misalnya telur mentah atau ikan mentah, ya khawatir nanti ada bakterinya kan, takutnya nanti bakteri itu masuk ke dalam tubuh kan, seperti itu. Jadi semuanya lebih bagus dimasak ya. Dimasak lah, iya lebih aman lah, cari aman saja ya. Cari aman dimasak. Oke. Nah biasanya boleh nggak kita naik pesawat? Boleh setelah 17 minggu tuh ya, setelah 17 minggu diperbolehkan naik pesawat selama memang riwayat kehamilannya tidak ada kasus perdarahan. Biasanya sampai usia 34 atau 35 minggu. Nah ya, karena khawatir tekanan atau masalah turbulens di udara itu bisa mengganggu sirkulasi darah, kemudian terjadi abortus seperti sampai itu. Di atas 36 nggak boleh ya, takutnya takutnya tiba-tiba kontraksi di tengah jalan, repot. Kan bahaya kan. Ya udah. Terus dok, penambahan berat badan yang normal berapa sih? Nah, penambahan berat badan 12 sampai 14 kilo selama hamil ya, 12 selebihnya itu nggak boleh 14 kilo. Ya, over ya, nggak boleh ya. Biasanya ini. Terus berat janin yang normal berapa? Berat janin normal 2,5 ya, 2,5 kilo sampai 3 kilo. 3 kilo itu optimal, sampai 3,5, di atas 3,5 itu besar ya. Kalau bisa ya. Di atas 3,5 itu termasuk besar, apalagi 4 kilo ya janin besar, janin baby. Janin baby ya. Terus keadaan darurat apa tuh? Misalkan harus buru-buru ke dokter tuh, harus buru-buru ke rumah sakit gitu saat kehamilan di trimester kedua ketiga. Nah, kegawatan yang terjadi di trimester kedua atau nanti mungkin trimester ketiga adalah adanya perdarahan ya. Terus? Adanya perdarahan, kemudian adanya keluar cairan dari jalan lahir, adanya kontraksi yang berlebihan dan mengkhawatirkan, silakan ibu untuk kunjungi dokternya atau langsung ke rumah sakit. Terus kalau bayi itu kalau misalkan nggak bergerak juga ke rumah sakit ya? Oh iya. Normalnya bergeraknya berapa kali? Nah, normalnya selama kehamilan biasanya kan ini rata-rata pengawasannya trimester 2 dan 3 ya, seperti itu, minimal bayi itu bergerak 10 kali. Ada istilahnya gerakan 10 ya, 10 kali dalam bergerak dan misalnya dari pagi sampai sore atau dari sore sampai pagi lagi. Kira-kira gitu. Tekanan darah tinggi juga. Ya. Kaki bengkak termasuk nggak sih? Darurat ya. Termasuk ya. Boleh ditanyakan. Silakan ditanyakan nanti pada saat kunjungan ke dokternya ya. Termasuk tanda-tanda persalinan ya. Kalau udah tanda-tanda persalinan pasti harus ke rumah sakit. Gitu. Muat. Iya, kakinya bengkak soalnya. Enggak cuma itu, karena ada hormon relaksin, ya. Okay. Ada hormon relaksin. Jadi hormon relaksin itu bikin otot-otot kaki itu melebar sama manjang. Dan itu ternyata permanen loh. Bunda terbukti tuh. Dulu ukuran 38, sekarang tuh 40, 41. Iya tuh, kita juga nyarani kalau sama ibu-ibu ya nggak usah beli sepatu yang mahal-mahal bu gitu kan, karena ukurannya pasti bisa berbeda-beda kesannya ya, seperti itu. Nah terus perubahan negatifnya juga ada. Apa lagi? Tiba-tiba alergi sama kosmetik yang dipakai, padahal biasanya nggak apa-apa. Ya sama sih, kulitnya jadi sensitif tadi itu. Iya kan, sensitif, kemudian imunitas ibu hamil itu kan cenderung menurun ya, seperti itu. Oke. Setuju. Ya, udah sih. Kayaknya tuh banyak banget ya bahasannya ya. Kita udah berapa menit sih? Kita bahasnya memang sengaja yang ringan-ringan ya, yang enteng-enteng saja, yang mudah dipahami oleh para ibu-ibu dengan bahasa
sehari-hari. Jadi kita berusaha menerjemahkan apa yang ada di textbook, apa yang ada di jurnal, apa yang ada di buku, apa yang ada di seminar-seminar dalam bahasa kita sehari-hari biar mudah dipahami dan dimengerti ya begitu. Terus mungkin ini kan waktunya tinggal sebentar rekamannya ya. Nanti akan dilanjutkan di segmen berikutnya untuk yang perawatan selanjutnya, perawatan ibu hamil. Iya. Coba dong nanti diundang itu teman-teman yang punya profesi lain biar melengkapi channel kita gitu kan, nanti mungkin nanti ada dari ahli gizi, dari ahli psikologi gitu ya, biar rame ya, biar rame nanti seperti itu gitu. Mungkin itu dulu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lagi. Insya Allah Jumat depan kita live seperti ini. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita, YouTube channel kita ya. Terus Facebook, follow juga Facebook dan Instagram kita. Nanti akan juga ada di sini ya. So kalau itu yang baju, kalau mau pesan baju, nah ini bisa batik terutama betul-betul luar dari biasa. Mas Isam Samsi ya. Ahlinya batik Banyuwangi ya. Ahlinya batik Banyuwangi. Oke. Begitu. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Terima kasih.